pecahnya hubungan antar bertetangga. Dan ini banyak sekali kita dapatkan di kampung-kampung terutama, yaitu tentang masalah merampas tanah milik orang lain dan menggeser batas tanah walaupun 1 jengkal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan bukan hanya 1 dan 2 orang yang datang kepada saya kemudian bertanya kepada saya, mengeluhkan kepada saya tentang apa? Kejadian tersebut. Tentang tanahnya diambil orang, tetangganya mengubah batas tanahnya sehingga tanah orang lain pun diambil. Dan ini kalau kita lihat terutama di kampung-kampung, ini fenomena ini banyak sekali terjadi. Dan perpecahan masyarakat dan perpecahan tetangga ini banyak ya, dikarenakan dan disebabkan oleh hal ini. Dan kebanyakan masyarakat mungkin menganggap hal ini sesuatu yang sepele. Akan tetapi sesuatu ini merupakan perkara yang begitu besar sekali. Dan azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui dengan baik, maka azabnya merupakan azab yang begitu luar biasa mengerikan. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas apa saja azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang merampas tanah orang lain atau menggeser batas tanah walaupun sejengkal. Ya. Kita harapkan nanti setelah kita mengetahui azab yang begitu besar dan luar biasa ini, kita bisa memawas diri kita dan kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita bahwasanya hal tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Adapun yang pertama, azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang merampas tanah milik orang lain ataupun menggeser batas tanah walaupun sejengkal, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang tersebut. Jadi azab yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang merampas tanah milik orang lain ataupun menggeser batas tanahnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man ghayyara manaral ardi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat man ghayyara manaral ardi, melaknat orang-orang yang menggeser batas tanahnya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka azab yang pertama, orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, Allah akan turunkan kepadanya laknat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan laknat? Laknatun jamaknya dalam bahasa Arab adalah li'an, yang artinya secara bahasa adalah al-ib'ad, menjauhkan. Atau ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan laknat secara bahasa at-tardu 'anil khairi, yaitu menjauhkan seseorang dari kebaikan. Maka orang yang kena laknat Allah, maka dia akan jauh dari kebaikan. Maka secara bahasa yang dimaksud dengan laknat adalah at-tardu 'anil khairi, dijauhkan dia dari kebaikan-kebaikan. Adapun yang dimaksud dengan laknat secara istilah adalah al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah jauh dari rahmat Allah, lalu apa yang ia harapkan dalam hidupnya? Maka inilah yang disebut dengan laknat. Maka kita sering mendengar istilah iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya iblis
ketika dilaknat oleh Allah maka akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, kemudian mengambil tanah milik orang lain, maka orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Ustadz walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin sholat. Ustadz walaupun dia rajin ngaji, walaupun dia rajin ngaji. Ustadz walaupun dia sudah haji, walaupun dia sudah haji 5 kali. Tapi kalau dia menzalimi orang lain, merampas tanah milik orang lain, menggeser batas tanahnya untuk diperluas, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang tersebut. Orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmat dan kebaikan-kebaikan. Maka sungguh mengerikan sekali. Maka suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang muflis itu?" Orang-orang yang muflis adalah orang-orang yang rugi. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, orang yang muflis itu adalah orang yang dagang, orang yang bisnis, kemudian rugi ya Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Bukan ini yang saya maksud." Lalu siapa orang-orang yang muflis yang rugi itu ya Rasulullah? Orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi adalah orang yang ketika ia hidup di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia naik haji, akan tetapi dia mendolimi si fulan, mendolimi si fulan, mendolimi si fulan, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan kelak pada hari kiamat, orang yang dizalimi tersebut menuntut kepadanya, kemudian pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala hajinya diambil, sehingga apa? Habis pahala-pahalanya. Kemudian dia masih mendolimi orang lain lagi, maka kemudian apa? Dosa-dosa orang lain ditimpakan kepadanya. Maka inilah orang-orang yang muflis, kata baginda Rasul. Dan orang yang merampas tanah milik orang lain, walaupun dia sholat, dia zakat, dia puasa, infaknya banyak, kebaikannya banyak, hati-hati. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian azab yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan pada perampas tanah di lehernya 7 lapis bumi. Ya. Azab yang kedua, orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanah miliknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ustadz, sahih enggak hadisnya? Kalau hadis Muslim, Bukhari itu sahih. Apalagi ini muttafaqun alaih. Itu hadisnya Bukhari dan Muslim dengan jalur periwayatan yang sama. Maka hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradin." Kata Rasul, "Man dhalama qida shibrin minal ardi." Siapa saja, kata baginda Muhammad, yang berbuat zalim qida shibrin minal ardi, dengan merampas atau mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Qida shibrin itu adalah walaupun sejengkal, ya. Maka kata baginda Muhammad, tuwiqahu min sab'i aradin, maka kelak ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini jelas sekali disebutkan qida shibrin minal ard, merampas sejengkal tanah. Ini tidak disebutkan 10 meter tanah,
atau 5 meter tanah atau 1 meter tanah, tidak. Syida kibrin minal ard, akan tapi sejengkal tanah saja. Kalau sejengkal tanah berapa senti, Pak? Berapa senti ini kira-kira? 5. Ya. Ustadz, berarti kalau setengah setengah kilan gitu, kalau orang Jawa mengatakan boleh Ustadz, dikit aja, nggak ada kida sibrit, nggak ada 1 jengkal. Kalau setengah jengkal boleh berarti Pak Ustadz? Ya, sama, tidak boleh. Walaupun sejengkal saja, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan pada perampas tanah tersebut pada hari kiamat 7 lapis bumi. Merebut tanah orang sejengkal, Pak. Ketika dia mati, maka apa? Allah langsung akan mengkalungkan pada orang tersebut 7 lapis bumi. Kita bisa bayangkan kalau ada orang, ya, kemudian apa? Ada sebuah karung yang besar, kemudian diisi batu yang banyak itu karung, kemudian dikasih tali, dikasih tambang, dikalungkan pada leher orang tersebut. Apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau orang Jawa ngomongnya sengkleh gitu ya, udah nggak bisa jalan dia. Ya, ini 1 karung batu saja. Lalu bagaimana kalau apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kalungkan dengan 7 lapis bumi. Kita tentunya ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan peristiwa besar tsunami yang terjadi atau gempa bumi di Palu dan Donggala. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala goncang itu belum 7 lapis bumi. Ya, sangat berat sekali ketika dikalungkan bumi ini ke leher orang tersebut. Apa yang terjadi? Maka ini azab yang begitu luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan perampas tanah orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan orang yang menggeser batas tanah orang lain sampai ke dasar bumi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan. Walaupun apa? Walaupun 1 jengkal. Akan tapi 1 jengkal itu kalau kita selusuri ke bawah itu ada berapa lapis bumi? Ada 7 lapis bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tenggelamkan orang tersebut sampai dasar bumi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi," kata Rasul. Man akhadha, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain, syai'an, disebutkan syai'an. Syai'an itu artinya di sini adalah walaupun sedikit. Ya. Mengambil tanah milik orang lain walaupun sedikit, kata Rasul. Ya. Maka khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak akan menenggelamkan orang tersebut sampai ke dasar bumi. Ya. Jadi bagaimana kondisinya orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi? Kalau tadi kita sebutkan, kita ingat dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun berapa, Pak? 2000 berapa? Lupa. 2016 ya, Mas. Itu bagaimana ketika tsunami itu dengan air yang begitu besar kemudian menghancurkan kota Aceh itu. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah-rumah, berapa nyawa yang hilang. Kemudian kita tadi ingat bagaimana peristiwa yang terjadi di Palu dan Donggala. Itu apa? Rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke bumi. Dan itu yang bergeser hanya lapisan bumi saja. Belum sampai ke dasar bumi yang 7 itu. Lalu bagaimana ketika 1 orang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia ke dasar bumi yang paling dalam? Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada di hadapan kita kemudian orang yang tenggelam di sungai, bagaimana kondisi orang tersebut? Pasti dia akan berteriak, dia akan meminta tolong kalau dia tidak bisa berenang. Ya, kemudian bagaimana kondisinya ketika orang tersebut tenggelam? Ya, kondisinya pasti sangat sulit sekali. Atau ketika kita melihat orang, ada seseorang yang kita pegang kepalanya, kemudian setelah itu kita masukkan ke bak mandi itu yang berisi air. Ya. Ini kalau bahasa Jawa ini didelepno gitu ya, Pak ya. Ya. Lalu bagaimana yang akan terjadi kondisinya? Pasti apa? Begitu memberontak dia.
Dia ingin keluar dari situasi yang begitu sulit tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan orang-orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, ditenggelamkan bukan di air, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan ke dasar bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tembus lapis bumi yang pertama, ditenggelamkan lagi, tembus lapis bumi yang kedua, tembus lapis bumi yang ketiga, terus sampai lapis bumi yang ketujuh. Maka akan hancur itu seluruh tubuhnya. Dan ini merupakan sebuah kondisi yang begitu mengerikan sekali. Dan itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang merampas tanah milik orang lain ataupun menggeser batas tanah walaupun sejengkal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab yang keempat, orang yang merampas tanah milik orang lain itu merupakan sebuah kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-22 sampai ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, uhsurul ladzina zalamu, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim, wa aswajahum, dan teman-teman sejawat mereka. Maka para ulama di sini mengatakan yang dimaksud orang-orang yang zalim yang dikumpulkan di sini adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dan merampas tanah milik orang lain itu merupakan dosa besar. Karena ciri-ciri bahwasanya dosa tersebut merupakan dosa besar adalah apa? Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tersebut. Ya. Maka dalam hadis yang pertama sudah kita sebutkan, la'anallah, Allah melaknat man ghayaral manaral ardi, orang-orang yang menggeser tanah mereka. Maka merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya walaupun sejengkal itu merupakan sebuah dosa besar. Dan itu merupakan sebuah kezaliman di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian apa? Di sebuah neraka, fahduhum ila siratil jahim, dan tunjukkanlah mereka, giringlah orang-orang yang zalim itu ke neraka jahanam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari malaikat Jibril alaihi salam turun menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada baginda Nabi tentang neraka jahanam. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, neraka jahanam itu warnanya asalnya merah. Seperti api-api kita warnanya merah, Bapak Ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membakarnya selama 1000 tahun sehingga warnanya menjadi putih. Kemudian Allah membakarnya lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam." Ya, jadi api neraka itu warnanya merah, dibakar 1000 tahun jadi putih warnanya, dibakar lagi 1000 tahun sampai hitam. Dan tidaklah apa? Orang dilempar dalam neraka jahanam tersebut melainkan langsung otaknya akan mendidih karena saking panasnya. Disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam hadis, seandainya neraka jahanam itu berlubang sebesar 1 lubang jarum. Jadi kalau neraka jahanam itu bocor, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlubang sebesar 1 lubang jarum.
maka niscaya seluruh muka bumi ini akan hancur lebur. Ya. Lalu bagaimana ketika seorang yang dimasukkan dan dilemparkan ke neraka jahanam tersebut, ya, mau jadi seperti apa? Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang menzalimi saudaranya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang merampas tanah milik orang lain atau mengubah batas tanahnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada azab yang kelima. Merampas tanah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya merampas tanah itu merupakan sebuah kezaliman. Dan orang yang berbuat zalim pasti akan mendapatkan doa dari orang yang dizalimi. Ya. Kita mendengar ya, ada ulama ketika dizalimi ya kemudian apa? Ya setelah itu dia mendoakan kebaikan. Ya. Tapi ini 1001. Ya, ada seorang ulama di pasar kemudian dicuri barangnya. Ya kemudian setelah itu mengatakan apa? Sudah. Ya, semudah-mudahan bermanfaat uangnya bagi pencuri tersebut. Mungkin butuh. Ya. Ini orang seperti ini 1001 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kalau orang pada umumnya kalau dizalimi bagaimana Pak? Ya, pasti dia apa? Pasti dia akan mendoakan. Ya. Dan kalau yang didoakan baik, alhamdulillah. Tapi kalau didoakan adalah doa-doa keburukan, ini yang begitu mengerikan sekali. Ya. Dan orang terkadang apa? Ketika kita berbicara tentang masalah batas tanah, orang yang terzalimi tersebut pertama mungkin karena apa? Dia kalah jabatannya. Satunya jabatannya tinggi. Kemudian setelah itu apa? Ya, berdebatlah sama orang yang tanahnya mau dizalimi tersebut, kalah dia. Kenapa? Karena dia takut. Atau mungkin hartanya lebih banyak dan lain sebagainya. Orang lawannya ini lebih kuat dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dia menjadi orang terzalimi. Maka hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun da'watul la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil. Doa pemimpin yang adil. Ya. Maka kalau kita punya pemimpin yang adil,